Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saudara-saudara saya masih akan menyampaikan materi yang masih bertemaan dengan kejiwaan. 2 kali saya menyampaikan materi tentang hutang kita kepada Yeshua dan bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tidak baik ya, yang bisa memicu pertengkaran. Ternyata banyak sekali tanggapan-tanggapan yang cukup positif dari beberapa orang yang menyaksikan dan mengikuti materi saya. Malam hari ini saudara-saudara saya akan coba untuk memberikan penjelasan tentang kecerdasan emosi. Karena kalau seseorang itu tidak cerdas dalam emosi, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Akan bisa hancur semua yang kita miliki. Hanya masalah emosi. Kalau saudara lihat di YouTube, ada banyak sekali orang-orang yang mengumbar emosinya, yang berakibat dia berurusan dengan hukum. Emosinya cuma sebentar, tapi proses hukumnya bisa bertahun-tahun. Hanya masalah emosi. Nah untuk itu, sebagai dasar firman Tuhan malam ini, saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 30 sampai ayat 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah, bentar ini saya kok pakainya 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Segala kepahitan dan kemarahan dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Dan jadilah kamu ramah terhadap yang lain, lembut hati, serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim di dalam Hamasia telah mengampuni kamu. Di ayat ini, saudara-saudara, ada beberapa kata yang saya pikir cukup hidup, yang bisa kita soroti. Di ayat 30, ada kata mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan itu sudah gak nyaman sebetulnya. Sama seperti kita, kalau kita berurusan dengan apa yang namanya duka cita itu sangat tidak nyaman. Ketika kita dipanggil, ketika saudara kita, kekasih kita, dipanggil pulang oleh Tuhan, itu kita mengalami duka cita, dan itu sangat tidak nyaman. Dan Roh Kudus pun merasa tidak nyaman ketika kita ada dalam kondisi seperti yang saya tadi sebut, dalam emosi. Kemudian di ayat 30 juga ada kata dimeterai hingga hari penebusan. Kita sudah dimeterai, sudah menjadi milik Bapak Yahweh. Dan di ayat 31 itu ada karakter yang bisa mengakibatkan kehancuran bagi kita. Di ayat 31 ada kata segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpat bersama dengan kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini 31 ini energi negatif, saudara. Kemudian di ayat 32, nah di sini dimunculkan energi positif. Dan jadilah kamu ramah. Ramah itu energi positif terhadap yang lain. Lembut hati itu juga positif. Saling mengampuni itu juga positif. Sebagaimana Elohim dalam Hamasia telah mengampuni kamu.
Namun demikian, saudara-saudara, ada banyak sekali orang yang tidak memahami atau belum tahu bagaimana sih caranya kita menghindari emosi yang meledak-ledak, yang akan berkepanjangan dan bikin masalah baru. Malam ini saya akan coba untuk memberikan teori, saudara bisa mempraktekannya di rumah saudara masing-masing. Amin. Nah, saya akan mulai kata emosi terlebih dahulu, saudara-saudara. Emosi itu diambil dari bahasa Latin, dari kata emovere, yang artinya keluar dan bergerak. Di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata emotion, ada kata motion, itu sesuatu yang bergerak, saudara-saudara. Jadi emosi ini itu bisa menggerakkan seseorang, menggerakkan jiwa. Dan emosi itu, saudara-saudara, termasuk merupakan sesuatu yang sifatnya itu psikologi, kejiwaan. Semua orang itu punya emosi. Tetapi jika emosi kita berada di tempat yang salah, maka kita akan memiliki dampak yang sangat negatif. Sama seperti ketika kita melihat seseorang yang naik tangga, dari bawah naik ke atas, sama seperti emosi. Emosi itu mula pertamanya cuman ya sedikit saja. Tetapi lama-lama dia akan naik semakin tinggi. Dan itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Dan jikalau seseorang memiliki emosi, amarah yang terus-menerus meledak-ledak, itu ternyata sudah dikategorikan sebagai orang yang sakit jiwanya. Ada yang namanya intermittent explosive disorder. Itu termasuk penyakit jiwa. Yaitu apa? Ekspresi kemarahan yang ditandai dengan kekerasan verbal maupun fisik. Kekerasan verbal itu kata-kata. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelekit, kata-kata yang menusuk, kata-kata yang bikin orang lain jadi emosi, marah, itu adalah kekerasan verbal. Dan kekerasan verbal ini akan meningkat ke kekerasan secara fisik. Kita sering melihat bagaimana seseorang bisa nekat melakukan pembunuhan karena dia dikuasai oleh emosi. Nah, itulah yang tergolong sakit jiwanya. Jadi kalau dibilang sakit jiwa itu bukan edan ya saudara-saudara, atau gila. Tapi orang yang jiwanya itu sedang sakit. Tinggal dia melampiaskannya kemana. Mau diobati atau mau diperlebar penyakitnya. Jadi kalau emosi berkelanjutan itu sudah termasuk sakit jiwa yang dikenal dengan intermittent explosive disorder. Dan hal ini akan berdampak negatif pada lingkungan saudara. Juga bisa berdampak negatif pada pekerjaan dan berdampak negatif pada pertemanan. Berdampak negatif pada lingkungan, maka orang akan mengenal kita sebagai seorang yang emosional, sebagai seorang yang pemarah. Mungkin wajah saudara lembut, tapi kalau sudah marah itu kayak setan, saudara-saudara. Dan itu akan membuat kredibilitas saudara itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jangan heran kalau akhirnya saudara tidak dihormati di lingkungan saudara. Hanya karena masalah emosi, saudara-saudara. Bukan cuma seperti itu, tetapi juga bisa berpengaruh dalam pekerjaan. Sepandai apapun seseorang, kalau dia tidak bisa mengelola emosi, maka perusahaan manapun tidak akan mau terima.
Saya sering kali nonton video-video pendek di YouTube, saudara. Kadangkala ada yang kirim juga ke saya tentang bagaimana seseorang bos yang menyamar jadi orang rendahan, jadi tukang sapu, untuk mengamati manajernya, mengamati orang-orang yang katanya ada di kalangan bawah. Dan di situ si bos akhirnya bisa menilai orang-orang yang layak untuk diangkat dalam kehidupannya. Ada orang yang pandai di dalam intelijensi, tetapi dia tidak mampu untuk memanage emosinya. Tidak bisa mengelola emosinya. Maka yang terjadi adalah perusahaan mengalami banyak kerugian. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu ramah, mungkin dia tidak pandai-pandai amat, nggak pinter-pinter. Tetapi keramahan seseorang itu akan bisa menarik konsumen-konsumen untuk datang. Begitu juga dengan pertemanan, saudara-saudara. Berapa banyak pertemanan yang akhirnya harus terputus? Masih mending kalau orangnya itu terang-terangan memutuskan. Ada yang nggak memblokir, cuman didiamin aja. Lu mau ngomong apa kayak masa bodoh. Itu artinya apa? Artinya kehidupan saudara itu sudah sangat negatif di mata orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini itu memiliki sikap kalau emosi itu terus dibiarkan naik, orang tidak akan mampu, sehingga yang terjadi apa? Dia mengancam, dia menampar, dia berteriak, atau dia ngajak berkelahi. Dan selalu berakhir dalam penyesalan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat seseorang itu emosi, logika itu mengalami kelumpuhan total, saudara. Kita lihat bagaimana seseorang yang tusuk-tusukan hanya karena rebutan uang 20.000 di terminal. Begitu ditangkap polisi, ditanya, kamu menyesal enggak? Menyesal sekali. Mau diulang? Tidak. Tapi apakah kasus itu selesai? Tidak. Kasusnya pembunuhan. Dia terancam 15 tahun atau seumur hidup. Bahkan bisa hukuman mati. Emosinya cuma sebentar. Tetapi dampaknya itu sangat mengerikan, saudara. Nah, coba malam hari ini saya akan ajak saudara untuk bersama-sama berlatih. Barangkali saudara yang ada di tempat ini, atau mungkin saudara yang ada di rumah masing-masing, yang orangnya emosional, gampang meletup, gampang marah. Bangun tidur, marah dulu. Ada apa sedikit, serempeng, langsung marah. Saya rasa materi saya cukup berguna untuk saudara. Tapi bagi saudara yang tidak seperti itu pun tetap bisa berguna, karena saudara punya bekal untuk bisa dipakai diri saudara sendiri maupun untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjut di sini bagaimana tingkatan-tingkatan dalam emosi. Saya membagi beberapa bagian di sini ya, ada 3 bagian. Ini energi negatif, ini jelas, ini emosi ya. Apatis ini juga emosi loh saudara. Jangan dikira apatis itu bukan emosi, tapi emosi tetapi yang arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Dan ini saya menyebut dengan elemen yang bersifat tanah. Sedih dan takut, ini emosi berelemen tanah. Kalau ada apa-apa sedikit, apatis, yalah aku enggak ikut-ikut lah, wis terserah wis. Ya, itu artinya orang yang berelemen tanah. Jadi jangan saudara pikir orang apatis itu berarti bukan emosi, itu emosi saudara. Cuman emosinya menurun ke bawah, seolah-olah tidak ada gerakan. Tapi itu sebuah gerakan yang menuju kepada kehancuran.
Kemudian sedih. Orang sedih, akhirnya nggak ngapa-ngapain, sudahlah percuma. Sedih itu pun juga wujud emosi. Tetapi sekali lagi, emosi ini itu memiliki elemen tanah, selalu ke bawah. Kemudian takut. Takut apapun, saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak memberi roh ketakutan kepada manusia, tetapi roh yang membangkitkan. Nah, ini adalah energi negatif yang bersifat tanah atau elemennya tanah. Sekarang kita akan melihat di energi negatif yang bersifat elemen api. Nah, ini yang sering manusia alami, saudara-saudara. Yang bersifat elemen api, yaitu nafsu. Nafsu apa saja? Ya. Nafsu makan, ngelojoh, itu juga elemen api, saudara-saudara. Nafsu untuk membunuh, itu juga elemen api. Ya. Kemudian marah. Marah ini juga elemennya api. Karena apa? Orangnya kan jadi semangatnya luar biasa. Panas hati, saudara. Coba kita ada di posisi yang mana kira-kira ini? Saudara bisa memberikan masukan atau saudara bisa memberi komen di bagian komen bagi saudara yang sedang ikutin streaming pada malam ini. Kalau saudara mau jujur, saudara boleh katakan, iya itu saya ada di sono. Lalu kita selesaikan bersama malam ini. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Secara teori seperti apa? Secara praktek seperti apa? Ya, ini elemen api, saudara-saudara. Kemudian sombong. Kesombongan itu juga elemen api. Mungkin orang kurang bisa membedakan ya antara sombong dengan iman. Orang yang sombong adalah orang yang gampang meremehkan orang lain. Enggak kenal pun ngeremehin, menghina, mencaci maki. Itu kesombongan. Dan kalau sudah kenal, orang akan mikir, ini orang kaya enggak? Kalau orang ini nggak kaya, aku nggak mau nemuin. Itu kesombongan. Tapi kalau orang yang bisa menjumpai orang yang ekonominya rendah, itu berarti orang yang mau rendah hati. Yang mau menganggap bahwa semua manusia itu di matanya itu sama. Kita lihat banyak sekali orang-orang. Mohon maaf kalau saya katakan, banyak pendeta-pendeta yang terjebak di sini. Saya beberapa hari yang lalu baru ditelepon oleh seseorang yang sedang mengalami kekecewaan berat kepada salah satu ketua sinode. Dia katakan begini, saya kecewa dengan ketua sinode ini. Loh, itu kan ketua sinodemu, saya bilang gitu. Iya, ditelepon juga nggak dijawab, di SMS juga nggak dijawab. Mungkin dia sibuk, saya tunggu 1 hari, saya tunggu 2 hari, sampai 3 hari, nggak ada jawaban apa-apa. Dan ketika saya mencoba untuk menemui, dia menolak untuk ditemui. Loh, saya ini bawahannya, saya kecewa berat. Nah, ini merupakan energi yang negatif. Kenapa? Karena si ketua sinode itu orangnya sombong, saudara. Dia mau menemui kalau punya begini nih, apa nih? Kayak gini loh. Orang yang bisa kasih duit, ya, dia bisa temui. Tapi kalau nggak ada duitnya, udahlah. Anda minggirlah. Ini orang kategori sombong, saudara-saudara. Nah,
Sekarang kita akan naik satu langkah lagi, saudara-saudara, yaitu tentang energi yang bersifat air. Dan ini sangat positif, saudara-saudara. Sifatnya itu menyejukkan, karena elemennya itu air. Yaitu semangat. Semangat tentu bukan semangat yang negatif ya. Semangat yang positif. Semangat melayani, itu positif nggak? Positif. Semangat mencari jiwa, itu juga positif. Semangat memberikan advice kepada orang lain atau memberi nasihat kepada orang lain, itu juga positif. Kemudian yang naik ke atas yaitu ikhlas. Ikhlas itu artinya banyak berserah diri. Ya kalau memang menghadapi peristiwa seperti itu dan tidak bisa diselesaikan, ya sudah ikhlaskan saja. Itu ternyata positif, saudara-saudara. Karena dengan orang mengikhlaskan sesuatu, dia meyakini bahwa Tuhan yang akan mengganti dari sesuatu yang hilang tersebut. Elemen-elemen ini penting yang perlu kita pertanyakan. Saya itu ada di posisi yang mana? Kemudian damai. Damai itu juga elemennya air, menyejukkan. Yesua mengatakan berbahagialah orang yang menjadi juru damai. Makanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kalau ketemu orang yang lain, dia akan berkata shalom, itu damai. Dan kata shalom itu luas maknanya, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar salam sejahtera saja, bukan itu. Tapi dalam sekali. Yaitu apa? Shalom itu juga menyangkut tentang persahabatan. Shalom juga menyangkut tentang sukacita ketemu Anda. Shalom itu juga menyatakan tidak ada permusuhan sekecil apapun. Shalom itu juga menunjukkan ketulusan hati. Makanya kalau kita berkata shalom, wah itu luas itu. Orang taunya kan shalom kan cuma salam saja. Dalam bahasa Arab dikatakan assalamualaikum. Dalam bahasa Ibrani shalom aleihim. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Bahasa Ibraninya wa alaihim shalom. Sama sebetulnya, saudara-saudara. Nah, di sini kita tahu, saudara, bahwa kata damai, shalom itu luas sekali. Dan kalau orang Israel berkata shalom, wah itu orang senang. Karena dia tidak mungkin ada permusuhan, tidak mungkin jahili, tapi dia mengucapkan itu dengan hati yang tulus. Nah, cuman kalau sekarang bisa saja direkayasa, bukan? Ngomongnya shalom, tapi menusuk dari belakang. Bisa seperti ini kalau sekarang. Ya. Tapi kalau kita mau mengikuti pola yang ada dalam kitab suci, ya tidak seperti itu, saudara-saudara. Kemudian, yang berikutnya, yang masih termasuk elemen air, yang sifatnya menyejukkan, yaitu pencerahan. Pencerahan itu penting, saudara-saudara. Ada banyak hal di mana kita membutuhkan pencerahan dari Tuhan. Sama seperti ketika saya mau menyiapkan materi khotbah. Saya harus banyak menyendiri. Saya harus banyak minta hikmat dari Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan kepada umatmu di sini. Supaya mereka bisa mendapatkan sukacita. Mereka datang ke Kehilat dalam beban, mereka pulang dengan penuh kemenangan. Dan Tuhan kasih itu hikmat, saudara-saudara. Maka tiap-tiap hari saya selalu minta Tuhan tolong beri hikmat. Karena saya bukan orang sekolahan teologi ya. Saya juga tidak pandai berkhotbah. Saya hanya bisa menyampaikan materi, pokoknya jemaat mudeng gitu saja. Kalau ditanya Pak Lukas itu jenis khotbahnya apa? Ekspositori atau aku ora ngerti wis. Pokoknya aku ngomong jemaat mudeng wis gitu tok, saudara. Kalau saya diminta untuk berteori-teori kayak gitu, nggak ngerti saya.
Pokoknya saya ngomong, jemaat ngerti, praktek beres gitu. Sederhana, saudara-saudara. Daripada saya berteori bulat, tapi orang nggak ngerti. Seperti saya pernah ibadah di salah satu kota, di salah satu gereja. Saya sebagai jemaat di situ yang nyampein itu seorang doktor teologi. Sepanjang khotbah itu saya bingung. Iki sakjane Pak Doktor iki ngomong apa iki? Enggak ngerti, saudara. Ngalor ngidul ngetan ngulon bulet kemana-mana. Sampai saya bilang, aduh, aku nek dengerin khotbah ini kok jadi capek ya. Enggak ngerti arah ngomongnya itu kemana, saudara. Padahal kalau masalah titel, wow, doktor, bayangin. Bukan dokter loh ya, doktor. Ya. Dokter tuh D-nya gede. Kalau dokter itu D-nya kecil. Ya, itu yang suka ngobatin orang itu dokter. Kalau doktor, wah itu macam-macam. Ada doktor sains, ada doktor teologia, ya, ada dokter apa sajalah. Lah ini kok ngomong sudah setengah jam saya bingung. Kisah jane sing diomong ki apa gitu loh. Pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Saya nggak mudeng terus terang. Dan ketika selesai ibadah, teman saya tanya, sengaja teman, maksudnya apa firman ini? Ambo. Aku ya nggak ngerti, saudara. Nah ini akhirnya apa? Nggak kena sasaran gitu loh. Tapi kalau seseorang menyampaikan dengan sederhana, orang paham. Orang akan menerima pencerahan-pencerahan yang indah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh menghadapi banyak masalah dan tantangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan emosi? Siapa di sini yang pernah mengalami emosi yang negatif, angkat tangan. Wah, yang tidak pernah angkat tangan. Lah sing ora angkat tangan iki sing apa, Saudara? Patung mungkin apa? Ya, saya tahulah Saudara cari amannya, enggak apa-apa. Aman, ya. Tapi saya akan memberikan sebuah teori. Saya berharap Saudara bisa belajar untuk mempraktekannya. Saya melakukan ini terus terang, itu bukan belajar kemana-mana, tapi saya resapi sendiri. Kenapa saya katakan begini? Sebab saya punya temperamen itu luar biasa tinggi, saudara. Sebelum saya bertobat, temperamen saya itu temperamen gila, saya katakan. Karena saya nggak pernah punya toleransi. Begitu saya ada sesuatu ya wes ora sakaken reko. Biasa kalau orang kalau mau berkelahi kan waktu masih kanak-kanak kan, saya ingat ya masih anak-anak itu kalau mau berkelahi senggol-senggolan dulu, senggol-senggolan. Kalau saya nggak bisa seperti itu, so rasa senggol-senggol gebuk-gebuk sisan gitu loh. Gitu. Begitu juga ketika sudah dewasa urusannya pun begitu, rasakan ngomong gitu loh. Lakukan saja. Tapi setelah saya bertobat, saya menyadari ini energi buruk banget. Apalagi dari latar belakang saya banyak hidup dalam dunia kekerasan. Untuk membuat seperti ini, seperti saya sekarang. Saya jujur katakan tidak gampang. Saya harus banyak istilah itu menyalipkan diri. Saya harus rela harga diri saya diinjek-injek. Dan saya akhirnya berpikir, memang saya tidak punya harga diri. Mau dikasih harga berapa diri saya? Nah, malam hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menghadapi energi negatif, khususnya dalam soal masalah emosi. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu selalu memiliki kesadaran penuh, atau saya sebut dengan
mindfulness. Ini sangat penting sekali ya, ketika kita keluar dari rumah, saudara harus menyadari secara mindfulness bahwa saya sedang hidup di dunia ini, saya sedang menjalani agar supaya saya hati-hati dalam melangkah. Ketika seseorang tidak menjalani hidup secara mindfulness, saudara bisa digendam orang. Saudara pun bisa dihipnotis orang. Apalagi ketika kita bertengkar, kita langsung bisa kesulut emosinya. Makanya mindfulness itu penting sekali. Lalu yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi benturan, saudara harus lihat ada pintu masuk yang harus dijaga. Lihat kode anak kecil ini, saudara. Dia punya kode apa? Yang di sebelah kiri sendiri, telinga. Itu pintu gerbang pertama. Kita masih enak-enak, tiba-tiba ada orang bilang, kamu tahu nggak? Kalau si A itu begini-begini, dia benci banget loh sama kamu. Masuk, saudara. Akibatnya apa? Emosi kita muncul, kurang ajar ya. Lawang saya belani loh, tak tulungi. Lah kok seperti ini? Pertanyaannya, apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu. Makanya lihat kode anak kecil ini, tutup telinga. Saya sudah ajarkan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, pakai saringan. Kemudian yang kedua, tutup mata. Kadangkala, orang kalau, bukan berarti saya nyuruh tutup mata yang dimaksud itu secara fisik ya, saudara kemauan tutup matanya gitu ya, bukan itu saudara-saudara. Artinya tutup mata itu adalah abaikan yang terlihat tidak nyaman. Contoh, misalnya ketika biasa jemaat, kalau dulu kan jemaat di sana, saya jabat tangan kan, wah ada yang senyumnya itu manis gitu ya, ada yang senyumnya dibuat-buat, ada yang cembetut gitu. Saya harus tutup mata. Saya harus menyadari bahwa mungkin orang ini sedang punya beban besar. Tapi kalau saudara nggak tutup mata, saudara lihat secara fisik, ketika jabat tangan, saudara bilang, wajahnya kok asem banget sih ki orang. Akhirnya apa? Kita jadi nggak nyaman, saudara. Kita jadi marah. Loh betul apa tidak? Betul kan? Bayangin aja. Apalagi saya jabat tangan. Begitu jabat tangan, ada orang yang katakanlah kelewat saya ajak ngomong saja, bisa kepahitan loh. Hati-hati saudara-saudara. Jadi tutup mata. Kemudian yang ketiga adalah tutup mulut. Ketika kita mau ngomong hal-hal yang buruk, apalagi orangnya di depan kita, tutup mulut. Nggak usah. Lalu bikin saringan, apakah itu sudah benar, apakah itu sudah tepat waktu, ya kan saya sudah ajari saringan-saringan itu di khotbah-khotbah saya sebelumnya. Jadi kita mesti punya daya intelijensi yang baik, saudara-saudara. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ketika pembicaraan kita itu sudah menjurus kepada energi yang tidak nyaman. Yang berikutnya adalah alihkan perhatian ke tempat lain dan tarik nafas yang dalam. Mindfulness, tarik nafas yang dalam, tutup mulut, itu penting. Kita sadar dulu, aduh, ini mau menjurus ke pertengkaran. Nah, diem, tarik nafas. Wes ngoceo kono, ngoceo sak kemengmu. Ya, tapi kita tarik nafas, kita diem. Sudah, biarkan saja. Pandangan kita alihkan ke tempat yang lain. Jadi sekalipun orang yang ngoceh sak kemengi, sak kesele, kita nggak akan kodal, saudara-saudara. Karena kita tidak menuju ke orang tersebut. Ya, kemudian apa? Nggak usah lihat wajahnya.
Kalau lihat wajahnya saudara kepancing. Wong koyone kok umpa-umpaan temen kan gitu ya. Sehingga akhirnya bisa berakibat yang fatal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua yaitu ubahlah sudut pandang yang positif atau alihkan pikiran ke tempat lain. Nah, ini penting, saudara-saudara. Wah ini, yang kedua ya. Saudara lihat di sini. Saya mau tanya, ini bentuknya apa ini? Tabung silinder, ya kan Bapak Ibu? Sekarang, kalau dari sini disorot ke sini, bentuknya apa? Lingkaran. Tapi kalau sorotnya dari sini ke sini, bentuknya apa? Persegi. Pertanyaannya, yang benar lingkaran atau persegi? Dua-duanya betul, saudara. Tergantung dari cara sudut pandang kita melihat. Nah, hari ini sebetulnya memiliki gambaran. Berpikirlah selalu bahwa emosi adalah energi api yang akan membakar semua karier dalam kesuksesanmu, bahkan dirimu sendiri. Suatu kebodohan yang harus segera diatasi. Karena apa? Karena dia tidak ngerti sudut pandang. Kalau orang mempertahankan sudut pandang bahwa tabung ini itu selalu bentuknya bulat kalau dikasih cahaya, ya akan ribut terus. Padahal kalau cahayanya dari sini bentuknya enggak akan bulat, saudara-saudara. Tergantung dari cara kita memandang. Sudut pandangnya dari mana. Kenapa kadang suami istri sering ribut? Karena dia tidak ngerti tentang sudut pandang, saudara-saudara. Egois, ya, komunikasinya tidak lancar. Itu sebabnya apa? Karena emosinya tidak lancar, ngomel. Harusnya dipikir, kenapa sih kok dia sampai seperti itu? Jadi lihatnya itu bukan dari egonya sendiri. Tapi lihatlah apa yang menyebabkan suami saya seperti ini. Apa yang menyebabkan istri saya seperti ini. Kita harus lihat dari sisi pandang yang mana. Lah untuk jelasnya bagaimana? Tanya. Baru jelas. Kalau kita menafsir, nggak akan tepat. Saya ambil contoh. Misalnya, saya hari ini tuh diem gini. Diem kan, saya diem. Orang yang lihat saya akan menafsir. Oh, Pak Lukas kok diem? Apa sedang sakit dia? Sakit, ya kan? Yang lain ngomong, enggak. Pak Lukas sudah sakit. Seorang ada duit. Ya. Masih enggak punya uang. Makanya diem tuh, lihat tuh wajahnya tuh ditekuk. Ya. Yang satu sakit, yang satu enggak punya uang. Ada bilang, salah semua. Pak Lukas itu sedang mikir masalah besar. Yang benar yang mana, saudara? Ayo, kalau ditanya yang benar yang mana? Belum tentu semuanya benar. Karena yang namanya penafsiran itu selalu yang benar itu satu. Bisa jadi semua yang menafsir itu salah. Orang tanya, loh Pak Lukas, kenapa sih kok dari tadi perut diem saja? Saya jawab, perut saya sakit. Salah semua toh? Salah semua. Makanya harus jelas, komunikasi itu jelas, saudara. Kalau komunikasi tidak jelas, akibatnya jadi runyam kemana-mana. Sampai di sini paham ya maksud saya ya? Apa sebabnya terjadi banyak sekali gesekan? Karena dia menafsir menurut logikanya sendiri. Kalau mau tahu, tanya dengan jelas. Walaupun memang kadangkala ada orang yang ditanya, kenapa? Ora usah takok.
Ada yang seperti itu, saudara. Nah, ya sudah, diamkan saja. Itu masih emosi, diamkan saja. Nanti setelah berapa lama ada sementara waktu boleh ditanya. Tanya pun pelan. Kenapa sih kok kamu sampai seperti itu? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita bantu misalnya. Itu akan lebih nyaman, saudara. Makanya seringkali suami istri ini jadi gegeran karena dia tidak bisa menjaga sikap. Padahal tiap-tiap manusia itu memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Sekarang yang ketiga, miliki pemahaman bahwa saat saudara emosi, disitulah alam roh kita sedang terbuka, nubuatkan hal-hal yang besar. Saya sering ngasih tahu hal ini, bukan? Ketika kita emosi, di situ sebenarnya otak kita sedang berada di kondisi alam roh yang terbuka, di mana logika mengalami kelumpuhan total. Dan ketika logika itu lumpuh, kita mengucapkan kata-kata yang besar untuk diri kita sendiri, maka kata-kata yang besar itu akan tembus ke dunia alam yang tanpa batas. Disinilah sebenarnya menjadi kesempatan yang terbaik untuk menerima mujizat. Saudara masih punya pemahaman seperti ini, saudara. Dan saya mengatakan biasanya, ini kalau saya punya bahasa sendiri ya, bahasa ini saya dapatkan saat saya merenungkan firman Tuhan, saudara. Ada orang yang bercerita sama saya begini, Pak, saya itu menghadapi banyak sekali rintangan. Mau jual rumah sudah mau bayar-bayaran nggak jadi. Mau jual rumah lagi, mau bayar-bayaran nggak jadi. Diganggu terus. Saya jadi marah, saya jadi mangkel. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kalau Anda punya konsep seperti itu terus, sampai dunia kiamat rumahmu nggak akan laku. Tapi kalau kamu berpikir jernih, rumah yang tidak laku bisa saja Tuhan memang tidak izinkan rumah itu, tapi kamu bisa punya duit banyak. Pertanyaannya, bisa nggak sih? Sangat bisa. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, ketika rintangan itu banyak, bersyukurlah, katakan, semakin banyaknya rintangan, semakin indahnya kesaksian kita kelak. Camkan kata-kata saya ini. Saya dapat ilham dari Tuhan loh, saudara. Saya nggak ngutip dari omongan orang. Ketika rintanganmu banyak, jangan mengeluh, tapi langsung katakan, terima kasih Tuhan, saya akan punya kesaksian yang indah. Karena apa? Banyak rintangan, tetapi engkau selalu membuka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Nggak kelihatan, saudara-saudara. Dia membimbingku. Bayangin ada jalan yang tertutup, Tuhan yang buka jalan. Jadi ketika rintangan kita banyak, jangan langsung klokro. Tapi kita harus berkata, terima kasih Tuhan. Kesaksian yang aku miliki akan sangat-sangat indah. Itu, saudara-saudara. Jadi, sampai di sini saudara bisa memahami. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, saudara-saudara. Yang keempat. Orang yang cerdas dalam emosi akan segera sadar kalau dirinya sedang dalam posisi emosi, itu akan aman. Saya ambil sebuah gambar seperti ini ada jalur penyelamat ya. Kalau jalur penyelamat itu biasanya akan ada saat jalanan menurun. Betul nggak sih? Betul ya? Kenapa jalur penyelamat itu selalu ada di jalanan yang menurun? Karena bisa saja ketika jalur menurun, remnya blong.
Ketika remnya blong, ada penyelamat, yaitu apa? Lihat jalur penyelamat, masukkan ke sini. Pasti mobilnya akan berhenti, saudara. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami penurunan akibat dari emosi yang meledak-ledak. Tadi di bagian pertama saya sudah kasih tahu kepada saudara, ada emosi yang berlevel tanah, ada yang emosi yang berlevel api. Nah ini yang bahaya yang api, saudara. Kalau yang tanah itu rusaknya pada diri sendiri biasanya. Tapi kalau level api, wah itu rusaknya kemana-mana. Baik diri sendiri maupun orang lain, pertemanan, bisnis, semua bisa rusak. Karena dia sifatnya membakar. Kalau kita menyadari kondisi kita sedang turun, ya udah. Kita cari penyelamat, saudara. Kalau kita mau sadar, jalanan kita menurun, berarti level kita juga menurun. Remnya bisa blong. Nggak ada rem. Mulut kita cuma belandrang kemana-mana, saudara. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jangan panik. Saya ikuti pola jalur penyelamat. Saudara lihat, mana yang bisa dipakai untuk menyelamatkan. Jangan panik. Caranya bagaimana? Yang pertama, berpikirlah bahwa penghinaanmu tidak sebanyak orang yang mengagumimu. Ayo, perhatikan kata-kata saya. Penghinamu tidak sebanyak orang yang mengagumimu. Ngerti nggak maksudnya? Ketika saudara dihina oleh satu orang, berpikirlah bahwa yang menghina kamu cuma wong iki siji. Yang lain, dia bisa saja mengagumi saudara. Ngapain saudara terpengaruh dengan satu orang itu? Sabar nggak? Saudara ngerti nggak yang saya maksud ini? Ya. Tapi kalau saudara berpikir bahwa orang satu yang menghina itu mewakili semuanya, saudara gagal. Makanya saudara harus berpikir bahwa penghinamu itu tidak sebanyak pengagummu. Ini bukti bahwa manusia itu sama seperti Tuhan, yaitu senang dipuji. Itu sifat kesamaan antara manusia dengan Tuhan. Dan kita menyadari, saudara, kalau kita dihina, apakah dengan kita dihina berarti uang kita keluar atau kita harus bayar? Tidak. Lah ngapain kita pusing? Saya itu kenyang dihina orang di mana-mana. Dilecehkan. Dan saya nggak nganggep mau ngomong apa emang gua pikirin. Saya punya kehidupan sendiri kok. Terserah orang mau ngomong, suwe-suwe lah kesel dewe. Betul nggak Bapak Ibu? Lama-lama capek sendiri, ngapain kita pusing? Didiamkan saja kan kelabaan koyok cacing kepanasan, nggak dilayani. Mereka berharap supaya saya melayani, saya ngajak bertengkar, seneng dia. Makanya saya diamin, capek sendiri. Orang bilang, orang akan menilai kok kamu nyinyir terus, orang kesel kok nyinyir. Kita harus berpikir seperti itu, saudara-saudara. Kemudian yang kedua apa? Naikkan levelmu ke atas. Saudara harus ingat, wah ini aku ada dalam level api, bahaya nih. Aku harus naikkan lagi seperti tadi. Ya, kalau kita lihat di bagian depan, nah ini yang di sini nih yang penting ini. Elemen air, sifat yang menyejukkan. Ini api, ini air. Lah kalau saudara masuk di level ini, apinya padam enggak? Padam. Mbok sak murup-murupe api, nek disiram pakai air mesti padam, saudara. Ini sudah hukum. Gitu loh. Karena air itu bukan bahan bakar. Jadi kita mesti ngerti itu, mesti kita paham. Itu kenapa kita harus lihat jalur penyelamat. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Alihkan pikiran dan pandangan saudara. Jangan lihat ke wajah orang yang emosi.
Karena apa? Saudara akan transfer roh. Akan terjadi transfer spirit dalam hidup saudara. Kita mesti menyadari, saudara. Kadangkala kita itu bisa kepancing kalau melihat orang. Contoh, ya kalau saya kadangkala kalau di pastori itu kan, di pastori itu ada menu utama film. Tahu film apa? Film India. Ya. Apa sih namanya itu? Nah, namanya apa ya filmnya India itu? Mesti saya turun, ono film iki meneng. Saya turun, ono film iki meneng. Ya, saya duduk gitu, saya nonton. Ya kadangkala kan saya perlu refreshing juga, turun saudara-saudara ya. Bunek juga di kamar terus. Saya turun, ono maneng film iki meneng. Ya. Mbok film yang lain kayak, ya sudah. Saya kan cuman lihat saja. Tapi saya amati gini ya. Ada orang sing wajahnya tuh jengkel ketanan, saudara-saudara. Ya. Di film itu kalau saya amati orang tuh jengkel ke luar biasa. Ya nek wajahnya tuh ganteng. Wes wajahnya elek, kelakuannya elek sisan, saudara-saudara. Kadangkala saya suka muncul komentar gitu loh. Ya, ya manusiawi, tapi kadang diingatkan sama istri saya, wes pendengar, ya kan? Ya wes, saya ndak akan ikut-ikutan gitu loh. Akhirnya saya buka HP, wes nonton HP lebih nyaman. Ya, daripada nonton ini nek delok kayak orang ini ngomongnya. Ya, nggak nyaman banget gitu. Nah itu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran. Artinya apa? Jangan kita lihat wajah orang itu. Kemudian orang-orang yang begal-begal itu ketika ditangkap polisi, mereka wajahnya kayak ayam sayur semua, saudara. Pada waktu dia beroperasi, wah beringas ditakuti orang. Begitu ditangkap, wah ada sing nangis kejer. Ya ibu, mae. Katanya preman, badannya gede, ditangkap polisi nangis. Ayam sayur, saudara. Nah ini yang saya katakan apa? Kalau kita lihat wajah orang yang jengkel, kita bisa terpancing emosi. Artinya apa? Enggak usah lihat wajah mereka. Amin? Nah sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah emosi, saudara-saudara, jika ditekan, akan banyak gagal dan berbahaya. Memang orang bisa saja berkata I don't care. Ini kan podo wae sama emang gue pikirin. Ya kan? Ini artinya podo wae ini. Aku nggak peduli kan gitu. I don't care. Aku nggak peduli. Emang gue pikirin. Gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti langkah-langkahnya, orang bilang ternyata yang ngomong EGBK wangel kan gitu ya. Jadi saya katakan, jika emosi ditekan, itu sangat berbahaya. Ini yang disebut dalam bahasa kejiwaannya itu supresif. Untuk lingkungan itu baik. Begitu saudara diserang, sabar, sabar. Untuk lingkungan baik enggak? Baik. Tapi untuk diri sendiri tidak baik. Karena emosi itu masuk ke dalam tubuh. Sabar, dimasukin saudara, sabar. Untuk lingkungan, wah kamu hebat ya, sabar luar biasa. Tapi bagi diri kita, itu bahaya saudara. Bisa-bisa kita mati bunuh diri. Bisa-bisa kita kena kanker. Itu yang disebut dengan supresif. Untuk lingkungan baik, tapi untuk diri sendiri itu bahaya. Kenapa? Karena dimasukkan. Harusnya apa? Ekspresif. Ekspresif itu kebalikan, saudara-saudara. Untuk diri sendiri bagus, tapi untuk lingkungan buruk. Ekspresif itu artinya begitu dia mendapatkan serangan, dia langsung serang balik. Itu ekspresif. Untuk diri sendiri plong rasanya, karena sudah langsung energi yang buruk itu dikeluarkan. Ngerti nggak saudara? Tapi untuk lingkungan saudara nggak baik. Begitu orang ngonek-ngonek kan langsung rasakan cangkem. Wah kita gelut sisan. Nah kalau sudah seperti itu, orang akan bilang, oh jebule Pak Lukas ki wonge kasar. Wanang mimbar we lemah lembut.
lemah gemulai, nek khotbah. Wah, tapi kok tukang gelut misalnya. Orang akan bisa seperti itu, saudara. Paham nggak? Saya punya beberapa metode yang mungkin saudara bisa praktekkan ketika amarah itu tidak bisa dikeluarkan. Masih ada di dalam, gampang. Saudara pergi saja ke pantai. Ya, begitu ada suara ombak jerit-jerit sak kemenge, saudara. Ngasih lenggurungane pedot ya wis, saudara lampiaskan di situ. Selesai bukan? Salah nggak orang melampiaskan ke luar begitu? Nggak salah, saudara. Atau saudara punya samsat, gebukono samsat, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu untuk menyalurkan energi api tadi, supaya keluar dari tubuh kita. Kalau energi api tidak dikeluarkan, itu bahaya. Untuk lingkungan baik, tapi untuk diri saudara bahaya. Saudara mesti keluarkan, mau ke pantai boleh, ya, mau ke kuburan juga tidak apa-apa. Pergilah malam hari, jerit-jerit sak kemenge di situ. Biarin setan yang keluar, saudara. Atau saudara mukulin samsak. Gitu. Selesai, setelah itu apa? Reda, nah saudara latih kembali. Kita terus meningkat. Amin? Meningkat gitu loh. Enggak stagnan, tapi meningkat. Aku harus berlatih, aku harus menang. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian, bagaimana agar baik untuk diri sendiri? Ya, bagaimana agar baik untuk diri sendiri? Yang pertama adalah jujur pada Tuhan dan ngaku ketidakmampuan. Saudara katakan, Tuhan, emosiku hari ini diaduk-aduk luar biasa. Aku enggak mampu Tuhan, tolong Tuhan. Roh Kudus belakan saya. Ingat, Roh Kudus itu penolong kita yang ajaib, saudara. Libatkan Tuhan dalam mengelola emosimu. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku jujur, aku tidak mampu. Ampuni saya. Beri saya kemampuan untuk saya menghadapi situasi yang seperti ini lagi. Dan saya percaya Tuhan akan kasih kemampuan untuk kita semua. Amin. Kemudian apa? Yang kedua, lepaskan kemarahan saudara. Dengan cara apa? Melepaskan pengampunan. Kemarin, Minggu saya sudah sampaikan indahnya mengampuni. Wah, saya senang, saudara. Kenapa? Karena banyak masukan-masukan yang luar biasa. Ya, saya banyak memberikan teori-teori yang macam-macam, kadang nggak ada yang ngasih masukan. Tapi kemarin banyak masukan-masukan dua khotbah saya. Artinya apa? Saya berpikir, oh berarti banyak orang yang terjebak di sini, saudara. Banyak yang terjebak di sini. Jadi yang kedua adalah lepaskan pengampunan. Sambil saudara tarik nafas yang dalam. Tahan sebentar, katakan, hei jiwaku, tenang, ada Roh Kudus yang akan menolongmu. Bisa saudara praktek begitu ketika emosi saudara sedang naik, cepat praktek. Atau saudara bisa ingat ini, dicatat, ya. Lalu saudara hafalkan ketika menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan, pegang dada saudara. Katakan, hai jiwaku, tenang, ada Roh Kudus, kau tidak sendiri. Roh Kuduslah pembelamu yang agung. Roh Kuduslah pembelamu yang ajaib. Dan saya percaya, ada kekuatan aneh yang muncul di dalam hidup saudara, yang membuat saudara itu menjadi teduh sekali. Kita bersyukur karena dalam iman kepercayaan kita memiliki Roh Kudus, saudara. Kalau di agama lain nggak punya Roh Kudus. Kita bangga dan bersyukur, saudara. Cukup dengan memegang dada, katakan, Roh Kudus tolong saya tidak mampu. Hai jiwa, tenanglah, ada Roh Kudus bersamamu. Itu kayak ada kekuatan aneh yang muncul. Bener loh, coba saudara.
Nek pas emosi coba Nanti ada kekuatan aneh yang kita itu bisa sejuk sekali. Akhirnya apa? Kok bodoh ya nek aku ngelayani wong iki. Akhirnya seperti itu. Jadi pemahaman kita menjadi semakin dalam. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang keenam, saudara-saudara. Coba lakukan terapi kuno yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jepang. Namanya terapi Jinshin Jyutsu, ya. Jinshin Jyutsu dari Jepang, saudara-saudara. Saya mempelajari juga hal ini ya. Ya, ini terapi Jinshin Jyutsu, yaitu orang yang menotok bagian inti itu ternyata bisa membuat emosi itu menurun, saudara-saudara. Pernah nggak saudara mikir, kenapa ya orang kalau meditasi ada bentuk tangan seperti ini? Inilah sentuhan-sentuhan energi sebetulnya. Kalau kita nggak ngerti, saudara-saudara, apalagi kebanyakan orang Kristen, kalau ada hal-hal yang baru, yang seolah-olah tidak ada dalam kitab suci, sesat. Gampang toh ngomong kayak gitu. Saya malah berpikir kesian deh lo. Nggak ngerti, nggak mau belajar, saudara-saudara. Saya ambil contoh ya. Tuhan itu ngajari kita itu dengan cara hal-hal yang unik. Contoh misalnya. Ketika saudara sedang lari, olahraga lari, kecapean nih, saking capeknya, biasanya apa yang terjadi? Saudara pasti gini. Iya kan? Siapa yang ngajari? Saudara? Pertanyaannya siapa yang ngajari? Nek capek mesti cekelan dengkul kayak gini. Yang ngajari itu siapa? Itu loh. Ini sebetulnya adalah naluri manusia yang Tuhan tempatkan kepada manusia untuk bisa apa? Menambah energi. Ketika kita capek untuk ngos-ngosan, kayak mati gitu, tekelan dengkul. Jadi nyaman lagi enggak? Nyaman. Nah itu adalah teknik yang tadi saya sebut, yang dari Jepang tadi, saudara. Terus yang kedua, ketika saudara jalan kejeblok pintu, mak jeduk kepalanya, apa yang saudara lakukan? Diulek-uyek toh. Saya ngajari ini siapa, saudara? Yang ngajari itu tuh siapa? Enggak ada kan? Itu naluri yang Tuhan berikan karena tangan manusia itu memiliki energi, saudara. Dan dia dilus-lus ini, nyaman apa enggak? Nah ini di dunia luar sana namanya Reiki. Ngerti, saudara? Saya pernah belajar Reiki sama pakarnya. Begitu saya sedang belajar, saya dapat WA dari seseorang, teman, yang bilang begini, Pak Lukas kok belajar Reiki sih? Pak Lukas tahu nggak? Belajar Reiki itu Pak Lukas berurusan dengan dunia setan-setan kecil. Loh, saya bilang apa no setan cilik, ya tuyul kali. Saya katakan, kamu pernah belajar Reiki enggak? Enggak. Lah kok bisa ngomong nek kuwi setan? Lah orang Kristen tak gampang ngomong gitu, saudara. Ya kan? Reiki itu sebetulnya pengembangan energi alam semesta kepada diri kita. Ya, saya punya sertifikatnya Reiki, saudara. Ketika orang kejeduk pintu, tangannya diulus, ini nih Reiki, saudara. Kenapa sih diuyak-uyak kok kepala nih? Kenapa waktu kejeduk orang cekali burine gini, saudara? Begitu jalan jeduk, aduh. Kenapa yang dipegang kepalanya? Karena itu naluri, saudara. Nah, Reiki itu dikembangkan sedemikian rupa. Bukan cuma untuk kepala, tapi bisa untuk kemana-mana tidak. Sampai di sini paham? Ya.
Nah, saya ingin memberitahukan hal ini kepada saudara supaya saudara itu benar-benar memiliki pemahaman bahwa yang namanya emosi itu sebetulnya bisa diredam melalui pemijatan, saudara-saudara. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini pemijatannya, saudara. Ini pemijatannya, ya. Inilah yang disebut dengan teknik pijat Jinshin Jutsu. Ini adalah teknik pemijatan saat saudara menghadapi gejolak emosi. Ya. Ini saya pakai tangan saya sendiri nih, ya. Ini tangan saya nih, saudara-saudara, ya. Jarinya lentik ya, saudara. Ini tangan saya. Jadi begini, kalau saudara mengalami panik, ini yang dipegang ini tangan kanan atau kiri? Kanan. Yang kanan ya, yang dipegang ya. Yang dipegang itu sini nih. Ya. Ketika saudara panik, saudara pegang jendi ini, dipencet gini. Dipencet. Pencet gini terus. Selama 3 sampai 5 menit. Terus dipencet gini. Alangkah lebih baiknya dalam pemijatan itu saudara bisa libatkan supranatural akan lebih baik. Saudara pijat, Roh Kudus tolong saya. Dipijat gini, nyut. Selama 3 sampai 5 menit. Ketika saudara menghadapi panik, rasa nggak nyaman, nah ini yang di sini. Kemudian depresi dan sedih, ini di sini. Pencet terus gini. Terus lakukan ini, ya. Nanti saudara praktek deh di rumah, ya. Kemudian jari tengah. Nah ini penting nih. Saat saudara marah dan benci dengan seseorang, pencet tengah ini, pencet. Selama 3 sampai 5 menit. Nanti energi kebencian saudara kalau hitungannya dari angka 1 sampai 10, kebencian itu akan menurun terus hingga sampai angka 2. Pencet ini, tengah. Kemudian, ketika saudara menghadapi rasa takut, pegang jari telunjuk. Ini. Ada baiknya saudara praktek malam ini. Pulang janganlah masuk ke Giriloyo. Pegang jendikmu, ya. Masuk ke kuburan Giriloyo ya, dipencet gini, sambil jalan. Ayo setan maju kene. Ya. Ya ini untuk menghadapi rasa takut apa saja ya, saudara-saudara, takut melangkah, takut menghadapi masalah, pegang. Hitungannya adalah 3 sampai 5 menit. Ya. Kemudian rasa cemas, itu jempol, pegang jempol. Dipencet. Ya, jadi inilah yang dikenal dengan teknik pijat Jinshin Jutsu. Ini teknik pijat kuno dari Jepang. Ya, tekniknya adalah 4-7-8. 4 detik hirup nafas. Kan saya suka ngajari kan, teknik meditasi kan juga begitu, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Nah teknik saya kan begitu. Nah ini mereka diteorikan ya. 4 detik hirup nafas, 7 detik tahan nafas, 8 detik menghembuskan nafas. Lakukan itu beberapa kali, mungkin 3-4 kali. Setelah itu saudara nafaslah yang biasa. Nah, jadi dengan saudara mempelajari teknik ini, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Ya, ketika kita menghadapi masalah, tantangan berat, kita sudah tahu jalan keluarnya. Amin. Dan kalau saudara bisa menang terhadap emosi, kehidupan saudara pun akan menang. Rezeki saudara yang mampet tiba-tiba buka lebar. Dan mujizat-mujizat berdatangan,
dan engkau akan berkata, haleluya, akulah pemenang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu malam ini. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Sehingga kehidupan mereka akan menang terhadap emosi yang berenergi api. Oleh karena itu kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut dalam tangan-Mu. Beri kami kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Karena kami percaya Roh Kudus yang selalu menolong dimanapun kami berada dan di tempat manapun. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Berita duka telah dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh, yaitu Bapak Timotius Bambang Haryanto, usia 71 tahun. Alamatnya di Kebon Polo, 007 010 Wates Magelang. Meninggal hari Rebo jam 10 tadi pagi. Jenazah disemayamkan di Yayasan Dana Kematian Dharma Ruang C. Ibadah pemberangkatan hari Kamis tanggal 27 Mei, ya besok jam 9:30 dilayani oleh Kehilat Aleftau. Berangkat ke pemakaman Giriloyo Magelang, hari Kamis tanggal 27 Mei jam 10 pagi. Nah ini pengumuman yang pertama saudara, bahwa saudara kita ini Pak Bambang ini setia loh ibadahnya. Ya, setianya luar biasa. Sekalipun dia naik sepeda, tapi luar biasa setia. Baik, kita lihat pengumuman kedua. Oh, tidak ada. Oke, tidak ada pengumuman yang kedua. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Diberkatilah anak-anak-Mu semuanya, sehingga mereka boleh merasakan anugerah Tuhan yang sangat besar. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka. Wehuneka. Amen. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehirotso. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk dan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
bersama Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak yang berkita selalu. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkatinya, sebab kita kesayangan